Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga, siswa dari TKJ 2. Pada kali ini saya akan membahas mengenai topik 5, yaitu dasar elektronika. Berikut adalah materi yang akan saya sampaikan. 1. Energi listrik. 2. Resistor. 3. Kapasitor. 4. Dioda. 5. Transistor. Dan yang terakhir adalah IC. Dan langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Dan mari kita bahas. Yang pertama adalah energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang bersumber dari muatan listrik yang membentuk pola medan listrik statis dan mengalirkan elektron-elektron dalam jumlah tertentu melalui konduktor. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konsep kerja energi listrik, yaitu sebagai berikut. Dan 2. Resistor merupakan salah jenis komponen elektronika yang paling sering ditemukan dalam setiap rangkaian elektronika. Sesuai dengan namanya, resistor mengandung arti hambatan. Jika diterjemahkan secara luas, memiliki pengertian komponen elektronika yang berfungsi sebagai pembahas jumlah arus dalam rangkaian elektronika. Besaran hambatan resistensi sebuah resistor diukur dalam satuan ohm dengan simbol ohm. Omega, teori dasar hukum ohm, menyatakan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui konduktor selalu berbanding lurus dengan tegangan yang dibedakan pada resistor tersebut. Dengan demikian, berdasarkan pernyataan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Dan lanjut, ketiga adalah kapasitor. Kapasitor merupakan salah satu jenis komponen elektronika yang memiliki kemampuan untuk menyimpan muatan listrik selama waktu tertentu. Meski mempunyai kesamaan dapat menyimpan listrik, kapasitor berbeda dengan akumulator aki. Ketika menyimpan listrik, tidak terjadi proses perubahan secara kimiawi pada dasarnya. Kapasitor merupakan dua buah lempengan pelat metal, masing-masing memiliki muatan positif dan negatif pada dipisahkan oleh bahan elektrik seperti hampa udara, bahan gelas, dan keramik. Pada saat kedua kaki kapasitor dialiri arus listrik, muatan positif dan akan mengalir ke salah satu lempengan, sedangkan muatan negatif akan menuju ke lempengan kaki lainnya. Namun kedua muatan tersebut tidak saling terhubung karena terpisah oleh hambatan dielektrik tersebut. 3. Diode merupakan salah satu jenis komponen elektronika yang terbuat dari bahan semikonduktor. Dioda ini hanya dapat mengantarkan arus listrik dalam satu arah saja. Arus listrik mengalir dari terminal anode menuju katode. Oleh karena itu, dalam pemasangan harus memperhatikan posisi dan letak kaki-kakinya. Perhatikan jangan sampai terbalik karena tidak akan berfungsi. 5. Jika dipahami secara etimologi bahasa, transistor merupakan paduan kata transfer resistor, artinya bahwa menilai resistensi atau hambatan terhadap arus listrik dapat diatur atau mengubah layaknya sebuah skalar variabel. Ciri khas utama sebuah transistor yaitu tempatnya 3 kaki atau terminal yang memiliki tanda khusus dalam pemasangannya. Karena termasuk bahan semikonduktor, menyebabkan transistor dapat bekerja secara otomatis karena terjadi perubahan tegangan yang memicu kuat arus listrik yang besar dari terminal satu ke terminal yang lainnya. Transistor banyak dimanfaatkan dalam rangkaian elektronika sebagai penguat amplifier, pengatur stabilitas tegangan saklar otomatis, penguat arus dalam beban rangkaian, penahan arus yang mengalir, perata arus, serta pembangkit gelombang frekuensi rendah maupun tinggi. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah IC.
Evolusi bentuk dari keragaman komponen elektronika menggunakan media yang cukup besar memang sering memakan tempat. Sering dengan perkembangan teknologi kini bergeser lebih praktis dengan bentuk yang lebih kecil. Sebagai contoh, rangkaian pesawat radio kini telah lebih kecil dibanding versi terdahulu. Bahkan perangkat elektronika seperti handphone atau perangkat lainnya seperti USB, MP3 player, dan Bluetooth dual USB, charging MP3, kompleksitas fitur yang ditawarkan sebuah perangkat elektronika dengan bentuk mini berangkat dari teknologi rangkaian terpadu dari beberapa jenis komponen di atas permukaan semikonduktor kontinu seperti komponen resistor, kapasitor, dan transistor. Rangkaian terintegrasi tersebut sering dikenal dengan nama IC (Integrated Circuit) atau chip. Dan selanjutnya adalah kelebihan dari IC. Kelebihan dari IC adalah ukuran IC lebih kecil dan tidak memakan tempat karena menggunakan perpaduan beberapa komponen dalam bentuk media yang relatif kecil. Dengan bentuk yang minim, harga IC di pasaran juga relatif murah daripada membeli per komponen. Memiliki ketahanan yang lebih baik, memiliki kinerja yang lebih baik. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.